Bagaimana dia belajar? Sebagaimana dia dengar? Di zaman dulu, Nabi kalau berbicara sami'ah, itu harus hadir depan guru. Sami'ah mendengar. Kalau sekarang, kata sami'ah bisa lewat YouTube. Itu tidak masuk, kecuali sudah dapat izin dari beliau yang ada di YouTube, atau mendengarkannya secara full. Karena sekarang banyak orang main potong-potong. Syekh Yusri, Syekh Ali Jum'ah melarang belajar lewat YouTube kecuali videonya full. Tapi kita kan senangnya yang dipotong-potong 10 menit. Ya. Jadi kalau belajarnya full lewat channel yang resmi, itu beliau izinkan. Dapatlah sami'a min ba'id, mendengar dari jauh. Tapi kalau zaman dahulu sami'a harus datang kepada ahlinya. Seperti yang sering saya sampaikan, Imamun al-Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan, datang ke Makkah sekedar mendengar hadis innamal a'malu binniyat. Padahal hadis itu beliau sudah dengar di Uzbek. Cuma beliau ingin mendapatkan riwayat ahli Makkah, murid dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Humaidi. Dulu Imam Muslim juga begitu, berguru kepada Al-Qa'nabi, orang Makkah. Al-Qa'nabi jika Humaidi murid Syafi'i, Al-Qa'nabi murid Malik. Atas dasar itulah imam yang bernama As-Subki mengatakan mazhabnya Bukhari lebih dekat kepada mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Sebanyak itu murid-murid guru-guru yang lain, tapi dia dahulukan riwayat Imam Humaidi, murid daripada Imam Syafi'i. Mereka datang dari Uzbek ke Mekah, jauh nggak? Jauh ya. Rusia ke Saudi, jauh nggak? Jauh, hanya untuk mendengarkan satu hadis. Karena dengar satu hadis dapat satu cahaya, nadrah. Dengar 2 hadis dapat 2 cahaya. Dengar 3 hadis dapat 3 cahaya. Begitulah para ahli hadis zaman dulu berguru. Tapi sekarang mereka mengatakan baca Sahih Bukhari aja, gak usah berguru. Itu pengkhianat Imam Bukhari. Mereka telah berkhianat kepada penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari berguru, sedangkan dia tidak berguru. Inilah makna nadarallahu mra'an sami'a maqalati. Maka orang-orang yang di pesantren, jika benar dia talaqtinya, ngaji kepada gurunya, itu wajahnya bercahaya. Cahaya di situ artinya adamul huzni, tidak ada kesedihan yang berarti. Dia tahu cara menghadapi hidup. Ini santri-santri ini, walaupun di rumahnya kaya, tapi kalau kita bawa makanan itu berebut. Dan asik, melihat santri berebut itu asik. Benar gak? Benar dek? Walaupun di rumahnya bisa makan 4-7 kali, tapi di sini 3 kali ya, tentu. Kita bawa makanan gorengan, habis dalam sekejap. Bawa rambutan, habis. Betul-betul bahagia mereka hidup ya. Di saat ini seumur kalian nih lagi asik main game, di sini ngaji. Coba bayangkan, seumur kalian asik main game, nanti kuliahnya jadi apa? Nanti remajanya dia jadi apa? Dewasanya jadi apa? Kalau seumuran saya nonton-nonton main game udah gak masalah, ngajinya udah beres ya. Ngajinya dulu udah lama, dari umur saya seumur kalian sampai saya selesai S3 saya ngaji. Sampai sekarang pun masih ngaji, gak ada berhenti ngajinya. Sampai mati kita jadi santri ya. Sampai mati kita jadi santri. Santri itu artinya pembelajar. Dan Nabi mengatakan la yashba, tidak akan pernah merasa puas seorang mukmin terhadap hal-hal yang disebut kebaikan, yaitu al-ilm ya, nggak akan pernah puas.
Lalu bagaimana dengan kondisi kita sekarang di Indonesia khususnya? Indonesia khususnya ini sedang dapat ujian, tapi sebenarnya itu hadiah. Mulai muncul pesantren-pesantren abal-abalan. Gak jelas sanad di mana, bikin pesantren. Gak jelas ngaji Qur'annya di mana, bikin rumah tahfiz. Kita nih gak berani buka klinik kedokteran kecuali kita seorang dokter, benar gak? Bidan gak berani buat klinik melahirkan kecuali dapat izin. Dia gak dapat izin dari siapa-siapa buat rumah tahfiz, kecuali dia bekerja sama dengan seorang ulama. Tapi ulamanya pun asal comot, yang sesuai dengan nafsu dia. Mentang-mentang duit banyak, nggak mau bantu kiai lagi, buat aja sendiri. Ya, maka banyaklah hari ini rumah-rumah tahfiz tidak bersanad. Orang kalau buka rumah suluk, boleh nggak tanpa ijazah? Nggak boleh. Apalagi Quran. Adakah yang lebih mulia dari Quran? Itulah kalam dari para imam kita. Laulal isnad, kata Imam Ibnul Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukanlah karena sanad guru, silsilah berguru, semua orang akan berbicara suka-suka dia. Karena orangnya negara berguru, dia bilang, nggak usahlah berguru. Saya ketemu seseorang tamatan SMK, dia lihat ustadz yang khutbah selama ini nggak berkualitas. Lalu dia mulai baca-baca buku Fadilah Amal. Dia bukan jemaah tabligh juga. Baca buku Fadilah Amal, apa kata dia? Ini sebulan aku baca nih, aku jadi ustadz juga nih. Emang gampang jadi ustadz. Padahal kalau di Aceh, di Medan, kalau mau jadi khotib gimana? Harus tengku dulu ya. Kalau nggak jadi tungku aja dia. Nah, ini penting. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, karena guru, maka siapa saja akan berkata sesukanya. Orang akan mengaku dia ahli tahfiz, dia akan mengaku dia ahli sunnah, padahal jauh dari ahlus sunnah. Saya baru dapat kabar dari Tengku juga bahwa di Aceh lagi rame ya, kelompok yang sebelah itu ya. Kalau Syiah katanya udah berhasil dibubarkan, nyusup itu. Tapi kalau Wahabi pakai mantik pun nggak akan habis. Wahabi itu hancurnya nggak akan ada kecuali Imam Mahdi sudah ada. Ya, karena mereka ini tidak percaya dengan zuriat Nabi, nggak percaya dengan habaib, padahal Imam Mahdi dari kalangan habaib. Kira-kira nanti kalau Imam Mahdi muncul, mereka percaya nggak? Nggak percaya. Ya, muncullah Dajjal nanti. Dajjal itu saktinya bukan main. Dia bilang hujan, hujan. Dia bilang nggak hujan, nggak hujan. Maka nanti beberapa tahun sebelum dia keluar, itu akan terjadi paceklik luar biasa di alam semesta. Di saat itulah banyak orang jadi putus asa kepada Allah. Tiba-tiba muncullah selama 40 hari 40 malam Dajjal. Apa yang dia ajarkan? Diberikan kesaktian, diberi makan semua orang, lalu ujung-ujungnya mereka menyembah kepada Dajjal. Sekarang kalau kita berdakwah karena fulus, siap-siap nanti jadi pengikut Dajjal. Taiba abdud dinar, sungguh lelah hamba-hamba duit. Saya ini kalau ke Medan karena duit saya capek. Tapi kalau karena Allah saya nggak capek. Gitu. Tengku kita ini kalau ngajar karena duit itu lelah pasti. Tapi kalau ngajarnya karena Allah, pasti dia akan selalu ada rohatnya dalam dirinya. Ya. Sekarang banyak pesantren sudah dia juga bingung kayaknya. Mungkin kiainya tidak pakar juga banyak ilmu. Dia gantilah kitab akidahnya menjadi akidah kelompok sebelah. Jangan-jangan di Aceh sudah mulai muncul, di Medan sudah mulai muncul.
Udah mulai ya? Kitab yang diganti itu kitab tauhidnya, ya, Saleh Fauzan. Itu mulai dipakai. Padahal kitab itu berbahaya sekali. Salawat anak-anak ini nanti disebut bid'ah, disebut menyerupai Nasrani, karena maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak PR kita nanti nih. Maka saya senang sekali para tengku kita ini masih mau duduk. Ini santri-santri ini berat telur. Kalau tidak dijaga terus oleh induknya 21 hari, maka telurnya masuk angin. Kalau santri berapa tahun, Tengku? Minimal 6 tahun. Itu masa kalian nanti menetas ilmunya. Nanti menetas insya Allah. Kalau tengkunya sering keluar-keluar, seperti saya ini kan sering keluar-keluar, maka nanti masuk angin lah. Jadi kita bagi-bagi tugas. Ada yang keluar-keluar, ada yang tetap di pondok ya. Yang di luar ini manas-manasin yang di dalam. Ya, biar tetap semangat di dalam. Tapi saya nggak tahu juga ke depan bagaimana. Apakah nanti saya juga akan bermukim di satu tempat ya? Karena selama ini saya lama di pesantren terus keluar. Ini baru 2 tahun riwa-riwi setelah keluar. Tapi kemudian kita buat pesantren virtual, pesantren bid'ah, pesantren al-yutubiyah. Bapak Ibu yang makan Allah, adinda, para santri, kita sebenarnya punya sanad yang sama. Jadi jika tadi Tengku Abdul Aziz, apa namanya? Abun Abdul Aziz berguru kepada Syekh Mudawali. Saya punya guru namanya Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri berguru kepada Syekh Zakaria Labaisati. Syekh Zakaria murid dari Syekh Mudawali. Jadi kita ini masih bersaudara. Saya juga punya guru yang lain ya di Kampar namanya Syekh Ali Syarbini An-Naqsyabandi juga ya. Dua-duanya mursyid ini. Mereka juga ngambil dari Syekh Zakaria Labaisati. Syekh Zakaria Labaisati ini nganggap Abuya itu gurunya, tapi Abuya nganggap beliau temannya. Karena yang bisa mendebat beliau di antara orang Padang Panjang waktu itu cuma ya, bukan di Padang Panjang ya, daerah Malalo namanya. Itu cuma beliau. Yang lain tepar semua, yang lain kalah semua. Nah, beliau ini juga ahli mantik. Tapi dia melihat mantiknya Syekh Mudawali lebih dahsyat. Maka dia pernah beberapa saat ke Aceh, tempat Syekh Mudawali. Dua-duanya mursyid, dua-duanya ahli mantik. Maka saya dulu belajar mantiknya juga kepada murid beliau, Abuya Hasan Basri ya. Itu lama saya dulu sama beliau. Setiap Selasa malam Rabu kita ngaji kepada beliau. Jadi adik-adik ini jatuhnya apa nih? Anak murid daripada saudara sepupu pengajian saya ya. Orang kalau tahu sanadnya, tahu silsilah gurunya, maka dia akan banyak keluarganya, akan banyak sayangnya, akan banyak cintanya. Maka ketahuilah, pelajarilah sanad-sanad ilmu, kita akan banyak berkawan dengan orang lain. Tapi kalau nggak tahu sanad ilmu, apa yang terjadi? Oh, kejadian seperti di beberapa pesantren. Dia ejek pesantren yang lain, ternyata pesantren itu pesantren guru daripada pendiri pesantrennya. Nah, semoga itu tidak terjadi ya. Ya. Di sini belajar kitab Ta'lim ulum ta'lim. Alhamdulillah. Nah, itu wajib dipelajari untuk seorang santri. Walaupun tidak semua di dalamnya wajib diamalkan, tapi nilainya harus diambil. Nilainya apa? Beradab kepada guru. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ditanya, yang lebih kau cintai, murid yang pintar atau murid yang beradab? Apa jawaban beliau? Murid yang beradab. Kalau murid yang beradab itu pintarnya sudah mengalir dalam adabnya.
Kalau pintar sombong, ada nggak pintar sombong? Itu belum pintar. Masa orang pintar sombong? Orang pintar itu beradab. Orang yang jahil lah yang tidak beradab. Orang jahil lah yang sombong. Tadi dikabarin Tengku juga kalau di sini ada suluk 10 hari ya. Setiap 10 terakhir Ramadan. Ini luar biasa. Dulu kami dapat kabar dari guru-guru kami, jika selesai madrasah 7 tahun, dulu di sana 7 tahun, maka disuruh untuk bersuluk 40 hari atau 10 hari. Sampai sekarang itu masih ada di Kampar. Di Kampar, negeri 1000 suluk ya. Itu kalau di situ ada santri mulai dari kelas 5 bahkan setiap Ramadan 10 hari suluk. Jadi dia keluar dari pesantren, dia sudah punya ilmu zahir dan ilmu yang batin. Sudah punya ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Maka keluarnya pun ada kekuatan luar biasa. Semoga nanti santri-santri yang dewasa juga dapat ilmu thariqah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Tidak ada namanya belajar thariqah gila, enggak ada. Enggak ada belajar thariqah itu gila. Yang gila itu orang gila, belajar thariqah tetap gila dia. Ya. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan ya. Guru kami, murid-murid Syekh Yasin mengatakan, kafa li talibil ilmi falahan, cukuplah keberuntungan, kesuksesan ada pada penuntut ilmu, ayyakuna ismuhu tahta ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa nama dia ditulis di bawah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mungkin kecuali kita berguru. Kita bilang guru saya fulan, fulan berguru kepada fulan, fulan berguru bersambung kepada Rasulullah SAW. Nabi di atas, nama dia di bawah. Cukuplah beruntung orang ini jika nama dia tertulis di bawah nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti Tengku buat tuh sanad ya, sanad dari Syekh Abdul Aziz, dari Syekh Muda Wali, terus sampai ke atas, dibuat, dipajang di ruang aula atau di tempat yang perpus, biar santri-santri tahu, oh ini sanad guruku, berarti aku di bawah nama beliau. Itu sudah cukup. Nanti Rasulullah akan tanya, mana muridmu? Si guru nyari muridnya, murid nyari muridnya, murid nyari muridnya. Begitulah sampai kiamat. Mereka datang pada hari kiamat berbondong-bondong, zumara, seperti rantai, musalsalan, seperti rantai. Maka karena kita berguru, nanti akan ada murid tua ngomong gini, saya ngelihat kamu mengajar, saya seakan melihat guru kita yang ngajar. Pernah gitu nggak? Jadi saya sering kalau pulang kampung, saya ngajar di hadapan murid-murid Syekh Abuya Hasan Basri. Apa kata murid-murid beliau? Saya melihat bukan engkau tadi, tapi yang saya lihat Abuya Hasan Basri. Orang kalau berguru begitu, karena dia tahu ini bukan gaya Ar-Razi, ini gaya gurunya Ar-Razi. Itu yang disebut di hadis tadi, fa'addaha kama sami'aha. Dia mampu menjelaskannya sebagaimana dia mempelajarinya. Maka yang murid-murid itu nanti akan bergetar menangis. Kenapa? Rindunya terobati kepada gurunya. Itulah yang terjadi pada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat Abu Darda, Abu Zar, ketika Sayyidina Bilal baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua menangis, beliau pun pingsan karena teringat Rasulullah ada di hadapan. Rasulullah ditunggu-tunggu setiap 5 waktu. Sungguh beruntung orang berguru, hatinya lembut, sangat lembut sekali. Sungguh beruntung orang punya sanad, hatinya tidak pernah keras. Kalau dia ngajar pun tidak pernah penat. Karena dia kalau lelah, dia cukup ingat gurunya. Gurunya semangat dulu ngajar, maka dia semangat lagi. Semoga semua yang hadir rela
mengatakan dirinya, saya murid dari Syekh Fulan, Ustadz Fulan, Tengku Fulan, sehingga nama dia ada di bawah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan di hati, saya ingin berguru kepada Tengku, berguru kepada Buya, kepada Syekh, Tuan Guru, maka Allah akan kumpulkan kita nanti bersama mereka. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Kirim-kirim Fatihah untuk guru kalau sudah wafat. Kirim hadiah untuk guru yang masih hidup. Ya, kalau guru masih hidup, kasih hadiah. Senangkan dia. Dia sudah susah ngurusin umat. Ya, kalau dia sudah wafat, suruh kirim Fatihah. Kalau masih hidup, kirim Fatihah. Ya begitu aja ya. Jangan pikir-pikir kalau mau bantu guru. Mereka adalah wali-wali Allah di muka bumi ya. Walaupun mereka bilang saya bukan, ya karena mereka memang tidak merasakan, enggak kepedean merasa dirinya wali. Itulah tawaduknya para masyayikh, para guru. Saya doakan yang hadir, semoga namanya dicantumkan di bawah nama-nama para masyayikh, di bawah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'ani. Beruntung orang melihat, orang yang pernah melihat Rasulullah, atau yang melihat. Itulah sanad sampai sekarang. Pandanglah guru, pandanglah yang di belakangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak ada tanya jawab Tengku ya. Saya mohon izin. Ya, kita doa aja ya. Kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita, Syekh Mudawali, Syekh Abun Abdul Aziz, juga para Tengku di sini, para masyayikh, pendiri ma'had, pimpinan ma'had, para guru-guru, para orang tua, para santri. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin demikian dari kami.